Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia, limpahan hidayah dan taufik yang alhamdulillah masih senantiasa Allah pancarkan, Allah curahkan kepada kita semuanya. Hingga detik ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan keistiqomahan di dalam iman dan takwa kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kita masih diberikan kesempatan untuk bertahan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini merupakan kasih, cinta dan sayangnya Allah kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Tentu nikmat ini sangat berharga dan sangat mahal bagi kita semuanya. Ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita atau bahkan saudara kita sendiri, kita bisa melihat dari tetangga kita, kawan kerja kita, kawan sekolah kita, dimanapun itu ternyata mereka semuanya belum mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu menunaikan ibadah puasa Ramadan. Tentu dari fenomena ini kita bisa melihat betapa mahalnya nikmat yang disebut dengan hidayah itu. Karena tidak mungkin tanpa adanya dorongan dari nikmat ibadah itu, nikmat hidayah itu yang Allah berikan saat ini kepada kita semuanya yang hadir di forum ini. Kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Padahal ibadah puasa Ramadan adalah bagian dari rukun iman, rukun min arkanil Islam, rukun Islam, yang mana ketika sebuah rukun itu salah satunya tidak dikerjakan maka batal sesuatu tersebut. Maka andaikan yang disebut rukun ini adalah rukun Islam, rukun dari keislaman seseorang, rukun dari sebuah komitmen penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya gugur, maka gugurlah keislaman itu. Andaikan dia mati dan dia tidak menjalankan salah satu dari rukun Islam tanpa adanya udzur, tanpa adanya alasan yang syar'i, tanpa adanya alasan yang memang sudah ditentukan dan dilumrahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia mati dalam kondisi keislamannya telah batal. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian dirahmati Allah, seluruh nikmat hidayah taufik yang masih Allah pancarkan dan curahkan kepada kita semuanya ini, maka sudah sepatutnya kita mensyukurinya dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak amal ibadah kita perbaiki amal ibadah kita, bukan hanya diperbanyak tetapi juga diperbaiki. Bukan hanya amal ibadahnya saja tetapi pola hidupnya juga diperbaiki. Itulah ciri khas seorang hamba Allah yang selalu memiliki visi misi untuk terus memperbaiki pola hidupnya. Semakin bertambahnya usia, maka sejatinya kualitas hidupnya, kualitas ibadahnya, kualitas kehambaannya kepada Allah harus senantiasa meningkat dan menjadi lebih baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, beratnya ibadah puasa ini tentu bukan hanya sekedar
kita ini menahan makan dan minum itu mudah Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu menahan lapar sebentar itu sudah sangat biasa, karena barangkali uang jajannya yang terbatas, jadi menahan makan dan minum, menahan sedikit lapar itu sudah biasa, makan sehari 2 kali biasa. Jadi untuk menahan makan dan minum itu bukan sesuatu yang berat. Yang berat dari ibadah puasa itu adalah menahan dari hawa nafsu yang mendorong dirinya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan itu bukan hanya sekedar perbuatan, bahkan hati itu juga bisa dicatat oleh Allah sebagai sebuah kemaksiatan. Contohnya apa? Dengki, iri, hasad, semuanya ini adalah bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh hati. Ini berbahaya. Apalagi Bapak Ibu, dulu ulama itu pernah mengatakan bahwa ibadah yang paling rawan, yang paling sering dilakukan, bahkan dilakukan ini tanpa kesadaran dari orang itu sendiri, itu adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan dan lidah kita. Itu kata ulama terdahulu. Itu sangat mudah Bapak Ibu. Kemaksiatan yang dilakukan oleh lidah dan lisan kita itu sangat banyak bentuknya. Bisa dengan berdusta atau berbohong. Berbohong itu sangat mudah sekali dilakukan oleh siapapun. Bahkan kita itu sadar atau tidak sadar, barangkali di dalam keseharian kita bertransaksi dengan siapapun, bisa jadi kita ini adalah korban. Hanya saja jangan sampai kita ini sebagai pelakunya. Contohnya saja ketika kita ini mau beli sesuatu atau mau beli buku misalnya di rentetan bazar buku, kita mau beli buku A, kita sudah menemukan di satu toko, tetapi ternyata harganya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, barangkali terlalu mahal. Kita mau mencari di toko lain, lalu apa kata penjual ini? Oh, di tempat lain bukunya tidak sebaik ini. Oh, di tempat lain paling harganya lebih tinggi dan sebagainya. Di tempat lain kualitasnya lebih ini. Yang dia lakukan itu barangkali memang bertujuan supaya buku yang dia jual itu laris. Mungkin di dalam ilmu marketing ini dimaklumi barangkali. Tetapi kita kalau melihat dari aspek ilmu akhlak kita di dalam bermuamalah, tentu ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu pernah bersabda, sesungguhnya aku akan menjamin ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah. Lihat kata Nabi, aku menjamin seseorang dengan sebuah rumah di tengah surga, barang siapa liman tarakal kadhiba in kana maziha, yang meninggalkan sebuah dusta, yang meninggalkan kebiasaan untuk berbohong kepada orang lain meskipun dalam keadaan ia sedang bercanda. Nah, jadi luar biasa memang. Di samping banyaknya keutamaan dari Nabi, dari Islam itu sendiri, untuk kita meninggalkan kemaksiatan lisan kita ternyata banyak ujian dan banyak cobaan, banyak tantangan. Banyak tantangan yang mendorong kita untuk ternyata memaksa, dan itu paksaan hawa nafsu sebenarnya untuk kita melakukan kemaksiatan, dan ini tentu tidak dibenarkan. Maka sekali lagi ibadah puasa itu berat. Yang ditahan itu bukan hanya makan dan minum, tetapi juga kemaksiatan apapun itu harusnya kita jaga. Karena apabila kemaksiatan itu tidak bisa kita jaga, puasa itu Bapak Ibu tidak batal, tetapi pahala itu yang tidak bisa kita dapatkan. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu yang tidak mendapatkan apapun kecuali hanya makan, kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Ini kenapa? Kenapa orang yang berpuasa ini tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan hausnya saja? Ternyata yang dimaksud oleh Nabi, karena banyak orang yang berpuasa tetapi selama dia berpuasa itu ternyata melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang sebenarnya membuat ibadah puasa itu berat. Oleh karena itu sesungguhnya tidaklah berat bagi orang yang beriman, karena sesungguhnya orang yang beriman itu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, murni seluruh aktivitasnya hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak sedikit pun dan takut terhadap kemaksiatan itu.
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di kesempatan yang mulia ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kaula muda. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik anak muda, seorang remaja. Tentu apapun aktivitas Nabi itu juga bisa kita jadikan sebagai landasan atau hukum Islam. Jadi yang kita kenal dengan sebutan sunnah itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi seluruh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, seluruh yang ditetapkan itu misalnya ketika sahabat melakukan sesuatu kemudian Nabi itu mendiamkan, berarti perbuatan tersebut dibolehkan. Ini juga merupakan sunnah. Kemudian sifat-sifat Nabi semuanya sunnah. Oleh karena itu kita bisa melihat jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik remaja itu bagaimana. Bapak Ibu, barangkali kita ini sering mendengar nama sahabat yang kita kenal dengan Ibnu Abbas. Kenal ini kita. Ibnu Abbas itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini Bapak Ibu, ini salah satu sahabat yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Keluar biasaan ini bukan hanya ketika ia itu berusia dewasa Bapak Ibu. Justru sebelum usia 20, sosok Abdullah bin Abbas ini sudah menunjukkan keistimewaannya. Bapak Ibu, sahabat Abdullah bin Abbas ini sudah menjadi penasihat ulung, penasihat yang diutamakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, kemudian setelah Abu Bakar wafat, selesai menjadi khalifah, muncullah Umar bin Khattab ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam saat itu. Dan ketika Khalifah Umar bin Khattab ini menjadi pemimpin, salah satu yang menjadi penasihat di samping Umar bin Khattab ini adalah Abdullah bin Abbas. Cerita yang paling fenomenal, cerita yang sering kita kenal adalah ketika Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang sebab turunnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya sampai akhir. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab itu pernah bertanya-tanya kepada para sahabatnya, surat ini itu turun sebabnya apa? Umar bin Khattab itu tanya kepada sahabat ini dijawab, kepada sahabat ini dijawab, kepada sahabat ini dijawab. Tetapi Umar bin Khattab itu belum merasakan kemantapan di dalam hatinya dengan jawaban para sahabat itu. Nah, ternyata di akhir pertanyaan ini tertujulah kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika ditanya oleh Umar bin Khattab apa sebab surat ini turun, lalu jawab Ibnu Abbas, surat ini turun karena beberapa sebab. Salah satunya adalah surat ini turun menandakan bahwa misi Nabi Muhammad SAW itu akan berakhir. Artinya Nabi Muhammad itu akan wafat di tahun surat ini turun. Ternyata benar. Inilah yang membuat hati Umar bin Khattab ini menjadi mantap. Karena Umar bin Khattab berpikir, benar ketika surat ini turun di tahun inilah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, ini yang menjadi salah satu keunggulan dari Abdullah bin Abbas. Ketika kecilnya, ketika masa merangkainya, Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW agar senantiasa menjadi orang yang pintar, yang ahli di dalam agama, ahli dalam bidang tafsir. Jadi Nabi Muhammad pernah mendoakan Abdullah bin Abbas ini semoga ketika tumbuh berkembang dewasa menjadi sosok yang pintar di dalam beragama. Dan benar ketika di masa dewasanya Abdullah bin Abbas ini menjadi salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi salah satu sahabat yang dijadikan rujukan di dalam fatwa-fatwanya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Tetapi kemahiran agama yang
dimiliki oleh Abdullah bin Abbas ini bukan ketika dewasa Bapak Ibu, tetapi ketika usia muda itu sudah menjadi orang yang intelektual, menjadi orang yang pandai di dalam beragama, yang menguasai ilmu-ilmu agama dan menguasai permasalahan sosial saat itu. Usianya ini belum mencapai 20 tahun Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, kita menemukan pada salah satu cerita Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan bahwa suatu ketika Abdullah bin Abbas ini pernah diberi beberapa pesan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dengan pesan-pesan ini memengaruhi hidup Abdullah bin Abbas. Kami lupa menyampaikan bahwa Abdullah bin Abbas ini Bapak Ibu, usianya itu terpaut sangat jauh dengan usia Nabi. Karena Abdullah bin Abbas ini sesungguhnya ini adalah sepupu Nabi. Jadi selain sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas ini juga sepupu Nabi Bapak Ibu. Jadi Abdullah bin Abbas ini memiliki ayah yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Ayah Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi ayah Abdullah bin Abbas dan Nabi Muhammad ini sebenarnya adalah saudara kandung. Tetapi Abdullah bin Abbas ini lahir itu 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Abdullah bin Abbas ini belum ikut hijrah ke Madinah, karena harus ikut dengan ayahnya, harus ikut dengan paman Nabi yang saat itu diperintahkan oleh Nabi, ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi mata-mata gerak-geriknya kafir Quraisy itu. Barulah ketika 7 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas diajak oleh ayahnya untuk ikut hijrah ke Madinah. Di saat itulah Abdullah bin Abbas ini bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Bapak Ibu, saat itu usia Abdullah bin Abbas sekitar 9 atau 10 tahun. Jadi sekali lagi Abdullah bin Abbas ini hijrah ke Madinah setelah 7 tahun hijrah Nabi Muhammad. Padahal Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu wafat setelah 10 tahun hijrah Nabi. Artinya apa? Abdullah bin Abbas ini bertemu Nabi tidak lebih dari 4 tahun. Tetapi kita lihat beberapa wasiat yang disampaikan oleh Nabi, beberapa hal-hal yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas ternyata mempengaruhi pola hidup dan kepribadian Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini pernah bercerita, suatu hari kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku pernah berboncengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tunggangannya, dengan kendaraannya. Saat itu tidak diceritakan kendaraannya apa, apakah unta ataukah kuda ataukah keledai. Tidak diceritakan. Yang penting berboncengan. Nah, selama berboncengan ini ternyata Nabi Muhammad itu pernah berpesan, ya ghulam, hai nak, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Kata Nabi, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka niscaya kamu akan menemukan Allah di hadapanmu. Kita lihat Bapak Ibu, bahasa Nabi yang disampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu, usia SD kalau di zaman kita ini, usia tidak lebih dari 12 tahun. Jadi masih usia SD, Nabi mengatakan sesuatu dengan perkataan-perkataan yang tinggi, yang mulia. Tapi Abdullah bin Abbas memahami apa yang dimaksud menjaga Allah, tidak dijaga fisiknya. Karena Abdullah bin Abbas ini tahu Allah Maha Kuasa, tidak perlu dijaga apa perang atau bagaimana, tetapi yang dimaksud adalah jagalah hukum Allah, dakwahkan selalu hukum Allah, dakwahkan selalu ajaran Allah. Ini yang dimaksud itu. Nah, Abdullah bin Abbas dimotivasi sedemikian rupa oleh Nabi, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Kemudian lanjut Nabi dengan nasihatnya, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu ingin meminta apapun, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Nah, luar biasa Bapak Ibu, apa yang disabdakan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Mereka diminta, Abdullah bin Abbas diajarkan untuk tidak bersandar
kepada manusia, tidak berharap apapun kepada manusia. Abdullah bin Abbas diasah ketawakalannya agar senantiasa apapun urusannya itu bertawakal kepada Allah, disandarkan kepada Allah, hanya memohon kepada Allah. Kemudian lanjut Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah nak, andaikan umat ini bersatu untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat bagimu, maka ketahuilah tidak mungkin bermanfaat bagimu kecuali memang sudah Allah tetapkan itu bermanfaat bagimu. Luar biasa. Dan sebaliknya kata Nabi, lau ijtama'u alayya yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Andaikan umat ini bersatu ingin memberikan kamu sesuatu yang berbahaya bagimu, ketahuilah la yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Tidak mungkin itu berbahaya bagimu kecuali memang sudah Allah tetapkan hal itu berbahaya bagimu. Luar biasa. Lanjut Nabi, ta'araf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Tetap kenalah kepada Allah dikala kamu lapang, maka insya Allah Allah akan tetap mengenalmu, Allah akan tetap menjagamu, Allah akan tetap berada di hadapanmu dikala kamu sempit, dikala kamu terjatuh, dikala kamu sedang merasakan kesengsaraan atau ketidakenakan. Ini kata Nabi, Rafi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Sungguh seluruh takdir telah Allah tuliskan kepada kita semuanya dan tidak mungkin berubah. Ini Bapak Ibu yang disabdakan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas, yang kemudian dengan pesan-pesan ini mempengaruhi pola hidup dan pola berpikir Abdullah bin Abbas, sehingga ketika besarnya Abdullah bin Abbas itu memiliki keintelektualan yang tinggi, memiliki pribadi yang kuat, yang tangguh dan tidak rapuh seperti zaman kita sekarang ini. Kita bisa melihat zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak muda yang luar biasa menjijikkan Bapak Ibu. Kita bisa melihat, menyaksikan akhir-akhir ini atau beberapa belakangan lalu, anak muda berusia 25 tahun itu ketika diberikan nikmat kelapangan rezeki oleh Allah, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Justru ia memamerkan kepada halayak publik melalui media sosialnya dengan penuh kesombongan yang luar biasa. Inilah yang harus kita contohkan mendidik generasi muda kita. Semoga generasi muda kita selalu berkembang tumbuh menjadi orang yang tangguh secara spiritualnya dan tangguh secara kepribadiannya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam iman dan takwa kita, dan untuk keluarga kita, saudara kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan hingga pada akhirnya nanti kita semua diwafatkan oleh Allah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan mengijabahi apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah Rabbina Rabbil Izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih yang mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.